Welcome to Rosa News Channel guys. Di sini kalian akan mendapatkan berita hukum dan politik terbaru hari ini. Yang membuat Rosa News berbeda adalah selalu ada analisa di balik setiap berita yang ditampilkan. Dan tentu dengan gaya bahasa yang tidak kaku, namun tetap kritis dan objektif. Di video ini, aku akan mengangkat sosok Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat yang disebut-sebut merupakan kandidat terkuat Panglima TNI. Aku pribadi berpendapat beliau sangat pantas menjadi Panglima TNI. Jika kita lihat perubahan yang terjadi di Angkatan Darat, memang beliau mampu mengubah institusi ini menjadi lebih ramah, komunikatif, dan transparan. Walaupun Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga mengalami kemajuan. Ya memang, performa Angkatan Darat yang terlihat lebih menonjol. Belum lagi Jenderal Andika Perkasa ini cukup terbuka dan komunikatif dengan publik. Sebagai contoh, coba deh kalian perhatikan akun YouTube TNI Angkatan Darat yang jumlah subscribernya itu sudah jutaan guys. Namun, ketika nama beliau ramai disebut sebagai calon Panglima TNI, muncul lalu berita jika Jenderal Andika akan ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, mengikuti jejak ayah mertuanya terdahulu. Aku tak meragukan sih kapasitas beliau yang memang terkenal cerdas dan sangat mengedepankan pendekatan ilmiah. Dengan menjadi Kepala BIN, tentu beliau memiliki kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah. Yang tak kalah penting, potensi kerawanan, baik dalam konteks pertahanan maupun ideologi akan segera terantisipasi dengan baik. Namun sejatinya, aku berharap Jenderal Andika ini bisa menjadi alternatif calon dalam suksesi kepemimpinan nasional di tahun 2024. Menurutku Indonesia membutuhkan banyak calon presiden dan jangan sampai calon presiden 2024 namanya hanya itu-itu saja. Aku juga mau menjelaskan posisiku bahwa aku tidak dalam posisi mendukung calon-calon tertentu ya untuk bisa menjadi presiden di tahun 2024. Yang menjadi poinku adalah selain banyak calon presiden, rakyat akan mempunyai pilihan yang beragam. Dan tentu akan ada nama-nama baru di luar nama-nama yang sudah ada. Nah, dengan menjadi Panglima TNI, tentu beliau memiliki panggung untuk menunjukkan kemampuan ataupun kapasitasnya sebagai calon pemimpin bangsa. Tetapi, ketika beliau menjadi Kepala BIN, tentu sangat sulit bagi beliau untuk membangun modal politiknya dan bersaing dengan kandidat lainnya. Tugas sebagai Kepala BIN harus dijalankan dalam situasi rahasia, sunyi dan minim publikasi. Jikapun nanti berhasil memimpin BIN dengan baik, tetap hanya segelintir orang saja yang bakalan tahu. Sementara di era medsos ini kita tahu komunikasi publik menjadi salah satu kunci dalam menentukan kesuksesan karir seseorang. Singkatnya begini, jika kita bekerja dengan baik tetapi tidak ada komunikasi dan promosi melalui medsos, pasti akan tetap kalah dengan oknum politisi yang sok bekerja dengan baik tetapi sebenarnya tidak melakukan apapun. Mereka bisa mengklaim kerja orang lain sebagai kerja mereka dan mempublishnya di suatu medsos. Bener nggak guys? Jadi itulah mengapa aku berharap Jenderal Andika Perkasa ini tetap diangkat sebagai Panglima TNI yang pasti tindak tanduknya akan tersorot publik. Biarlah publik diberikan banyak calon pemimpin dan biarkan mereka sama-sama menunjukkan kinerja saat ini sehingga rakyat di tahun 2024 akan memiliki pilihan yang beragam dan berkualitas. Memang aku mencium indikasi bahwa karir moncer Jenderal Andika ini tidak akan disukai oleh beberapa partai politik yang sudah kaku mencalonkan pimpinan partainya. Tentu mereka nggak mau kalah saing dong dengan Jenderal Andika, jadi mereka nampaknya akan sangat intens untuk melakukan lobby-lobby ke presiden agar jangan menaruh Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Selain itu mereka pasti akan mengerahkan buzzer-buzzernya untuk selalu menakut-nakuti publik dengan isu-isu lama seperti please jangan pilih militer karena nanti otoriter dan melanggar HAM, atau jangan pilih mereka karena hidup lu bakalan nggak tenang kalau negara ini dipimpin jenderal. Selain itu, kaum fundamentalis agama ya pasti juga nggak setuju jika Jenderal TNI naik menjadi pemimpin karena pastilah mereka nggak bisa lagi menyebarluaskan doktrin sesatnya itu. Semoga analisaku ini tidak benar ya, dan semoga Jenderal Andika Perkasa tetap bisa terpilih sebagai Panglima TNI. Sekian dulu berita santainya di hari ini guys. Many thanks for watching Rosa News. Semoga ada informasi dan pengetahuan baru yang aku sampaikan di video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan nantikan berita-berita Rosa News selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and well everyone. Bye.